Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11.35 CGP Angkatan 11 Kabupaten Siak. Nama saya Said Januar Pasima SPD, asal sekolah SD Negeri 07 Sungai Bebari, Kecamatan Busako. Nama saya Eka Susilawati dari SMA Negeri 2 Tualang, Kabupaten Siak. Nama saya Lia Purnama dari SMP Negeri 2 Siak. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek ketiga ini, saya Said Januar Pasima SPD berperan sebagai pengamat. Saya Lia Purnama berperan sebagai coach. Saya Eka Susilawati berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Selamat pagi, Bu Lia. Selamat pagi, Pak Said. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Said, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik dan sehat juga, Bu Lia, hari ini. Begini, Bu Lia, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Benar, Pak. Saya akan melakukan coaching percakapan dengan Ibu Eka. Oke, baiklah, Bu ya. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Ya, Pak. Oke. Sebelum memulai coaching ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian, Bu ya, yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini nanti. Ya, Pak. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Ya, Pak. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Ya, Bu ya. Ya, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Lia berkenan saya berikan? Berkenan, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Lia ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lia kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik, Pak Said, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Pak Said. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali, Bu Lia ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Bu ya. Baik, Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Lia kembangkan? Baik, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Said, yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak Said. Oke. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya, Bu Lia ya, yang mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Lia inginkan itu seperti apa ya, Bu ya? Baik, Pak Said, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu yaitu apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukan bagi coachnya, begitu Pak Said. Oke, bagus sekali Bu Lia ya. Kalau begitu nanti setelah ini Ibu Lia silakan melakukan coaching ya. Semangat Bu Lia ya, semoga berhasil. Assalamualaikum Bu Lia, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Lia Purnama dan Ibu Eka Susilawati. Pada kali ini kita akan melakukan kegiatan sesi coaching ya, antara Bu Lia sama Bu Eka. Pada hari ini saya Said Januar Pasima sebagai pengamat untuk sesi coaching, kemudian Ibu Lia Purnama sebagai coach, dan Ibu Eka Susilawati sebagai coaching. Oke, silahkan Ibu Lia dan Ibu Eka melakukan sesi coaching, semoga berjalan lancar. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Said. Baik, kita mulai ya Bu Eka ya. Iya, Bu Lia. Baik. Mohon izin Pak Said.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Selamat siang, Ibu Eka. Selamat siang, Bu. Apa kabar ini, Bu Eka? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Eka. Oh, ngomong-ngomong nih, ada yang mau Ibu bicarakan ya? Iya, Bu, ada yang mau saya bicarakan tentang siswa saya, Bu, gitu. Ada siswa saya yang tidur di dalam kelas nih, Bu. Oh begitu, ya sudah, silahkan Bu Eka untuk diceritakan bagaimana suasana di kelas Ibu sekarang. Iya, jadi kan Bu, ada satu siswa saya yang sering sekali tidur di jam pelajaran saya, baik jam pelajaran pagi maupun jam pelajaran siang gitu, Bu. Jadi memang seperti itu selalu siklusnya, Bu. Gitu. Oh baik, jadi anak itu tidur ya di dalam kelas. Baik, jadi Bu Eka, dari percakapan kita hari ini tuh kira-kira tujuan apa nih yang ingin Ibu capai? Saya ingin semua siswa saya itu semangat dalam pembelajaran gitu kan, Bu. Tidak ada yang tidur di dalam kelas lagi. Jadi memang pembelajaran itu berjalan dengan nyaman dan kita bisa fokus pada tujuan pembelajaran kami gitu, Bu. Oh baik, jadi agar anak itu semangat ya Bu Eka dalam pembelajaran, fokus begitu ya? Iya, betul sekali Bu. Iya. Berarti di sini kita mencoba nih mencari solusi atas permasalahan dari Bu Eka. Iya, Ibu. Baik, menurut Bu Eka nih, kemungkinan apa nih yang menyebabkan anak Ibu Eka itu kurang semangat dalam belajar, tidur di dalam kelas ketika pembelajaran, Ibu Eka? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, mungkin ada beberapa faktor di sini Bu. Pertama, dari metode ajar saya yang menggunakan metode ajar ceramah gitu mungkin kurang cocok untuk dia kan Bu. Terus kemungkinan kedua karena dia sering begadang malam, jadi pas pagi belajar di sekolah dia ngantuk di sekolah gitu. Oh iya. Oh jadi Bu Eka nih masih menggunakan metode ceramah ya? Iya Ibu, kemudian itu sepertinya. Kemungkinan anak juga begadang. Iya jadi betul sekali Bu. Mereka apa ya? Ngantuk gitu ya Bu Eka ya di dalam kelas. Nah, jadi menurut Ibu Eka nih, ideal murid yang aktif, yang semangat dalam pembelajaran Ibu Eka itu menurut Bu Eka itu seperti apa? Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kan Bu. Terus mereka juga bisa fokus belajar di sekolah gitu. Tidak ada yang tidur lagi di dalam kelas tersebut Bu. Jadi memang posisi anak yang tidur ini mengganggu sekali temannya untuk belajar. Karena dia yang tidur ini mengganggu mengganggu fokus temannya yang lagi belajar gitu Bu. Pasti temannya melihat dia yang lagi tidur. Oh gitu. Jadi sampai di tahap teman satu kelasnya itu merasa terganggu begitu ya? Iya, jadi kan Bu, kalau ada anak tidur di dalam kelas tuh otomatis teman yang lain juga akan terkontaminasi dengan anak tersebut gitu Bu. Iya iya. Jadi memang saat itu mengganggu sekali jam pelajaran saya. Iya ya Bu Eka ya. Jadi nih kalau menurut Ibu Eka nih, ya kan, kalau murid nih ada di level 10 adalah anak yang aktif di dalam kelas Ibu Eka, maka menurut Ibu Eka, anak-anak Ibu sekarang nih pada di level berapa? Oh, kalau yang anak yang suka tidur ini menurut saya ada di level 5 ya Bu ya, sedangkan teman yang lain itu ada di level 7 lah Bu. Oh baik, jadi ada nggak kemungkinan yang anak-anak Ibu yang posisinya di level 5 nih akan ke di level yang lebih tinggi, misalnya 9 atau 10 begitu? Itu harapan saya Bu. Jadi memang harapan saya mereka semuanya ikut terlibat aktif dalam pembelajaran gitu kan Bu. Jadi kalau mereka ikut aktif dalam pembelajaran otomatis levelnya akan meningkat jadi 8 atau 9 kan Bu Lia? Oh iya iya. Lalu kira-kira nih kedepannya apa yang ingin Ibu lakukan agar anak tersebut aktif di dalam kelas? Nah, rencana yang mungkin saya akan lakukan Bu, ada beberapa hal seperti misalkan saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif ya Bu ya, seperti metode pembelajaran berbasis game. Mungkin akan cocok dengan karakter peserta didik saya yang lemah, letih, lesu dan mengantuk ini Bu gitu kan. Iya. Karena dengan metode pembelajaran yang berbasis game otomatis anak itu akan bergerak kan Bu, tidak diam di tempat gitu. Oh iya benar-benar Bu Eka. Ada lagi Bu Eka? Ya, saya juga ingin membicarakan dengan guru BK kan Bu, mungkin ada permasalahan yang guru BK tahu tentang dia gitu Bu. Terus saya juga ingin ngobrol dengan orang tuanya.
Dia seperti apa sih di rumah gitu. Saya ingin tahu karakter peserta didik saya ketika dia di rumah. Kadang anak seperti ini kan Bu, beda karakternya di sekolah dan di rumah gitu kan. Oh, iya. Jadi memang orang tua nih saya ingin ikut terlibat aktif gitu. Wah, ini bagus nih Bu Eka. Berarti ada dua kemungkinan yang akan Ibu lakukan ya. Ibu Iya. menggunakan metode yang lebih menarik, lebih Iya. aktif ya kan, agar anak itu tidak bosan di dalam kelas gitu ya. Iya, Kemudian betul, Bu. Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan guru BK di sekolah Ibu. Iya. Oke. Jadi menurut Ibu Eka nih, ukuran keberhasilan anak yang aktif itu seperti apa tuh Bu Eka? Ukuran keberhasilan anak yang aktif menurut saya ya Bu ya, mereka bisa belajar dengan baik, kemudian mereka bisa aktif dalam pembelajaran gitu kan Bu, terus tercipta tujuan dari pembelajaran saya gitu Bu. Iya, jadi anak aktif maka otomatis dia tujuan pembelajaran terpenuhi ya Bu Eka. Iya, betul sekali Iya, Bu. kira-kira kendala apa nih yang akan Ibu hadapi ketika Ibu menerapkan rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau kendala yang mungkin ini Bu, keterbatasan waktu. Oh, waktu ya Bu Eka. Iya, jadi saya ngajar nih kan jam saya banyak Bu. Jadi memang butuh waktu yang khusus untuk berjumpa dan ngobrol dengan anak tersebut gitu Bu. Karena kalaupun misalkan jam saya kosong, anak nih posisinya pasti lagi di jam pelajaran kan Bu. Iya. Kalau saya ngambil jam istirahat dia, otomatis kasihan dengan dia Iya, gitu kan Bu. benar. Jadi memang saya butuh waktu yang khusus lah Bu. Nanti saya coba minta izin dengan kepala sekolah untuk diadakan waktu ini supaya saya bisa ngobrol lebih baik gitu. Iya, iya. Jadi apa ada seseorang yang bisa membantu Ibu Eka? Seseorang yang ingin saya harapkan bisa ikut kontribusi di sini, otomatis pertama guru BK-nya, kemudian saya juga ingin wali kelasnya juga tahu tentang permasalahan anak tersebut kan Bu. Tadi saya juga ingin orang tuanya ikut terlibat aktif gitu, tahu orang tuanya bagaimana sih kondisi siswanya di sekolah, kondisi anak tersebut di sekolah gitu kan Bu. Seperti itu Bu ya. Jadi ada guru BK, ada wali kelas. Berarti dia bukan anak Ibu ya? Oh bukan Bu, kebetulan bukan. Oh iya, Iya. kemudian orang tuanya ya. Iya. Nah, jadi kira-kira kapan nih akan Ibu terapkan? Rencananya secepatnya Bu, karena saya ingin pembelajaran saya itu berjalan dengan lancar gitu Bu, tidak ada gangguan lagi seperti ini. Baik, semoga ide-ide dari Ibu Eka terlaksana dengan baik ya. Nah, ini kan percakapan kita udah selesai nih, Bu Eka nih. Ibu Iya, juga Bu udah Lia. dapatkan solusi ya kan? Iya. Nih apa nih kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini, Bu Eka? Iya nih Bu, menurut saya Bu ya, setelah saya ngobrol dengan Ibu nih, saya jadi menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Saya juga bisa tahu gitu hal apa yang harus saya lakukan, seperti saya harus mengubah metode ajar saya yang tadinya ceramah jadi ke metode ajar yang interaktif seperti menggunakan model pembelajaran berbasis game gitu kan Bu. Kemudian saya juga harus mencari tahu apa sih latar belakang dari siswa tersebut gitu kan Bu. Kenapa dia bisa tidur di kelas saya, pasti ada penyebabnya kan Bu Lia. Iya, iya. Saya juga butuh kolaborasi dari semua pihak sekolah ya Bu, terutama wali kelasnya, guru BK, dan kepala sekolah. Saya juga butuh dukungan dari orang tuanya, karena saya juga pengen tahu gimana sih latar belakang dia di rumah gitu. Kalau di rumah biasanya anak nih akan berbeda sikapnya antara di rumah dan di sekolah gitu Bu Lia. Iya, iya, iya. Nah, semoga nih apa yang Ibu harapkan tercapai ya Bu Eka di dalam kelas. Ibu bisa terapkan dengan baik dan anak-anak semua itu berada pada level 9 ya Bu Eka ya. Iya, harapan saya seperti itu Bu Lia. Baik. Jadi gimana nih Bu Eka perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Alhamdulillah saya jadi lebih plong ya Bu, saya jadi lega gitu karena saya juga udah ketemu nih solusi dari permasalahan saya ini Iya. gitu kan Bu. Baik, Bu Eka nanti kalau misalnya nih udah Ibu laksanakan di dalam kelas, nanti cerita-cerita lagi kita ya Bu Eka ya. Iya, dengan senang hati Bu, nanti saya akan ceritakan semua hasil dari rencana saya tadi kepada Ibu ya Bu Lia. Iya, saya penasaran juga nih dengan hasilnya. Iya. Iya, sudah Bu Eka, percakapan kita sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Said. Oke, jadi bagaimana keadaannya nih Bu Lia? Tadi kan sudah melakukan proses coaching nih. Nah, bagaimana?
Alhamdulillah Pak, sudah selesai Alhamdulillah, percakapan ya. coachingnya dengan Bu Eka. Oke. Bu Lia, tadi itu bagaimana prosesnya ya? Apakah Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada Bu Eka. Oke, Bu. Terus ada nggak lagi, Bu, kira-kira? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak. Dan saya merasa senang bisa menerapkannya. Oke, alhamdulillah Bu ya. Tadi juga saya melihat Bu dan mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah sangat bagus Bu ya, dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, rencana aksi juga semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Pak Said, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh ya, betul Bu ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik Bu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Bu Lia. Ya Pak, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya Pak Said. Kira-kira Bu Lia ada lagi nggak yang mau kita bicarakan nih? Sepertinya sudah cukup. Oke Bu Lia ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita untuk kali ini Bu Lia ya. Terima kasih banyak Bu Lia ya. Ya Pak, sama-sama. Sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, Tergerak. menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.